Selamat datang di channel Desainer Pemula. Hari ini kita akan bahas cara membuat poster ucapan Idul Adha seperti ini. Jadi pastikan tonton sampai habis biar nggak ketinggalan trik pentingnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Desainer Pemula. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, kita bisa buat ukuran untuk poster yaitu A4 atau A3 juga bisa. Oke, sekarang kita pergi ke menu elemen dan kita bisa cari dengan keyword masjid atau masjid. Nah, di sini kita bakal cari dulu untuk gambar masjidnya yang nanti kita akan buat untuk jadi background. Sepertinya ini cocok, lalu kita masukkan ke dalam desain dan kita perbesar seperti ini. Kira-kira posisinya seperti ini. Dan lalu kita buat transparan. Untuk transparannya sekitar 32%. Dan sekarang kita ke menu elemen lagi dan kita cari elemen bukit. Ini nanti fungsinya untuk menambahkan elemen lainnya. Di sini kita dapat untuk elemen yang ini. Lalu kita tambahkan di sini dan kita hapus backgroundnya. Setelah kita hapus backgroundnya, lalu kita aturkan sesuai dengan posisinya seperti ini. Ini juga kita reposisi dengan ukuran seperti ini dan kita perbesar sedikit. Lalu kita pergi ke elemen lagi dan kita cari elemen sky atau langit. Di sini saya mau tambahkan ini. Lalu kita perbesar juga. Lalu kita klik kanan dan kita buat mundur ke belakang. Lalu tetap di sini dan kita ubah transparannya ke 30 antara 30 sampai 13. Di sini saya ubah transparannya menjadi 13 dan sekarang kita reposisi juga. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan yang lainnya. Di sini saya mau tambahkan elemen lagi yaitu awan. Kita tambahkan ini dan kita taruh di pojok sebelah sini. Kalian bisa perbesar atau perkecil ini sesuai dengan yang kalian mau. Oke, di sini saya juga ubah transparannya sehingga ini akan menjadi overlay. Lalu kita pergi ke grafis dan kita tambahkan awan yang lainnya. Kalian bisa gunakan awan yang sama, tapi di sini saya gunakan awan yang berbeda. Oke, setelah itu kita select semua dan kita reposisi lagi untuk posisi yang lebih proporsional. Lalu di sini kita akan naikkan ke atas ini sedikit. Setelah itu kita bisa tambahkan elemen hewan. Di sini saya mau tambahkan sapi dulu. Jadi kita cari dulu hewan sapinya, teman-teman. Di sini saya akan cari elemen sapi. Karena ini adalah ucapan Idul Adha dan identik dengan kurban. Jadi kita tambahkan elemen yaitu hewan kurban. Di sini saya tambahkan sapi dan juga kambing. Tapi di sini kita hapus dulu backgroundnya dan kita reposisi seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga tambahkan hewan lainnya yaitu kambing. Oke, sekarang kita reposisi seperti ini, teman-teman. Dan kita balik. Kita atur juga besarnya seperti apa. Dan kita reposisi lagi, lalu kita buat dia mundur ke belakang alias di belakang sapi tadi. Oke, kita perbesar lagi. Lalu mungkin ini untuk arahnya kita bisa putar. Oke, kita juga reposisi untuk posisi arah dari sapinya. Kita ubah posisinya. Lalu untuk kambing ini juga kita ubah posisinya, yaitu kita balik. Lalu kita geser ke sebelah kiri.
ini juga ke sebelah kanan agak besar. Oke, saya rasa ini sudah cocok. Lalu kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita bisa tambahkan elemen lainnya. Kita bisa cari di sini ranting-ranting. Oke, seperti ini. Setelah itu kita hapus latar belakangnya. Tambahkan juga untuk di sebelahnya, kita tambahkan elemen ranting ini, kita balik, lalu kita taruh di sebelah pojok seperti ini teman-teman. Kita ubah untuk ranting ini agar senada, jadi kita cari ranting yang lainnya. Kita bisa balik seperti ini, lalu kita reposisi ke pojok sebelah kiri tadi. Oke, kita perkecil. Oke, selanjutnya untuk penambahan ranting sudah selesai, dan sekarang kita bisa masukkan teks judulnya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan teks judulnya. Di sini kita akan tulis Selamat Hari Raya. Oke, lalu kita perkecil dan kita taruh ke tengah-tengah seperti ini. Lalu kita duplikat. Lalu kita ubah teksnya juga yang ini. Caranya duplikat seperti ini teman-teman. Kita klik titik 3 di sini lalu duplikat, atau bisa tekan di keyboard Ctrl D. Oke. Kalau sudah, kita select lalu kita ketikkan Idul Adha seperti ini. Lalu kita perbesar dan kita ubah fontnya. Di sini saya akan cari font untuk display karena di sini kita mau tulisan Idul Adha-nya itu besar. Jadi kita cari font yang namanya margin seperti ini. Lalu kita ubah warnanya, tapi kita atur dulu posisinya seperti ini teman-teman. Di sini untuk teks Idul Adha-nya itu di depan, jadi kita mau kirim ke belakang. Caranya klik kanan lalu lapisan dan kita kirim ke belakang. Lalu setelah itu kita klik bagian tulisan Selamat Hari Raya dan kita ubah menjadi warna hijau. Dan untuk Idul Adha-nya juga warna hijau. Tapi di sini saya rasa hijaunya terlalu pekat. Jadi kita kurangi lagi intensitas warnanya seperti ini. Lalu untuk tulisan Selamat Hari Raya juga kita ubah seperti ini. Oke, saya rasa ini sudah cocok. Lalu kita ke next step-nya lagi teman-teman. Di sini kita ubah efeknya. Kita tambahkan bayangan seperti ini. Lalu kita ubah bayangannya menjadi warna hitam. Dan transparansinya kita bisa tambahkan seperti ini. Lalu untuk buramnya kita tambahin. Dan arahnya ini kalian opsional aja. Dan juga offsetnya. Oke, seperti ini. Lalu kita duplikat. Dan kita pergi ke efek lagi teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya nih efeknya seperti ini, kerangka. Lalu kita ubah outline-nya menjadi warna putih. Setelah itu kita bisa kirim ke belakang. Caranya kita bisa klik fontnya lalu lapisan dan mundur selapis seperti ini teman-teman. Oke, sekarang font yang ada shadow-nya di depan dan font yang ada outline-nya di belakang. Oke, selanjutnya kita bisa pilih font yang paling depan tadi. Lalu kita bisa tambahkan efek. Dan untuk yang ini kita tambahkan buram dan transparansinya. Ini akan menjadikan efek tulisannya jadi lebih timbul. Dan untuk posisinya kita pergi ke lapisan. Dan ini kita geser ke bawah sini teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita geser ke fontnya. Dan sekarang kita sudah punya efek shadow seperti ini untuk fontnya. Kita bisa atur lagi untuk shadow-nya.
Oke, sudah selesai. Lalu kita ke next step-nya lagi. Kita atur dulu teman-teman agar proporsional. Dan untuk teks di bawah ini kita tambahkan untuk tahunnya, yaitu 1446 Hijriah. Untuk posisinya kita bisa taruh posisinya ini ke atas atau ke bawah juga bisa. Tapi di sini opsional, kalian bisa taruh ini di atas atau di bawah. Selanjutnya kita tambahkan rounded seperti ini teman-teman. Kita geser, kita perkecil, lalu kita taruh di belakang tulisan tahunnya tadi. Untuk lapisan kita mundur selapis, dan untuk teksnya kita ubah ke warna putih. Oke, selanjutnya kita select keduanya. Seperti ini. Dan untuk posisinya saya mau posisinya ini di atas seperti ini. Kita perkecil. Dan lalu kita juga bisa tambahkan tulisan lagi di bawahnya, yaitu tulisan quotes. Di sini kita duplikat dari teks tadi aja. Lalu untuk province kita ganti fontnya. Di sini saya mau fontnya itu Amiri. Lalu kita ganti fontnya. Kita pilih yang regular. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam tapi tidak pekat. Lalu untuk tulisannya kita ganti teman-teman. Oke. Setelah itu kita tambahkan tanda petik di depan dan juga di belakang. Oke, kita perbesar dikit. Dan sekarang tulisannya sudah jadi seperti ini. Terakhir, untuk tulisan ini kita bisa tambahkan backgroundnya lagi teman-teman. Untuk tulisan quotes tadi kita ambil dari sini aja, lalu kita perbesar dan kita ubah ini menjadi warna putih. Lalu untuk transparannya juga nanti kita ubah transparannya. Tapi di sini saya mau pindah lapisannya ke belakang. Seperti ini. Kalau sudah, kita ubah transparansinya sekitar 54%. Lalu setelah itu kalau sudah, di sini teksnya sudah jadi, dan sekarang kita bisa tambahkan elemen lainnya atau elemen tambahan. Di sini saya mau tambahkan shadow. Kita geser ke bawah seperti ini agar shadownya itu di bawah sapi seperti ini teman-teman. Kita reposisi juga untuk ukurannya. Lalu kita juga tambahkan untuk elemen yang satunya yaitu kambing. Di sini kita pindah juga ke bawah. Dan kita perkecil seperti ini. Jika terasa shadownya terlalu tebal, kalian bisa ubah transparansinya seperti ini. Oke, penambahan shadow sudah selesai. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk elemen yang lainnya. Sekarang kita akan tambahkan elemen lainnya yaitu daun. Atau kalian bisa juga tambahkan awan dulu. Seperti ini teman-teman. Di sini kita tambahkan overlay untuk awan ini di bawah sini teman-teman. Oke. Selanjutnya kita tambahkan elemen lain. Karena di sini saya mau tambahkan logo. Jadi kita taruh logonya itu di atas sini teman-teman. Di sini saya pilih elemen yang rounded dan kita ubah ini menjadi warna putih karena biasanya logo itu netral jadi berwarna putih.
untuk background-nya. Kita taruh di atas sini. Lalu kita ubah warna putih. Dan jangan lupa untuk tambahkan shadow-nya nanti. Untuk shadow kita kirim ke belakang. Kita klik kanan. Atau posisi juga boleh. Di sini kita taruh ini di belakang elemen logo tadi. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan logonya. Tapi sebelum itu, agar menambah kesan realistik, jadi untuk background ini kita buat sedikit buram. Seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Lalu selanjutnya kita tambahkan logo. Di sini karena kita punya nama desainer pemula, jadi kita pakai logo desainer pemula. Karena di sini logonya sudah warna putih, jadi kita ubah ke warna hitam. Caranya pergi ke duo tone dan pilih warna hitam di bayangan dan sorotannya. Seperti ini, lalu kalian bisa tambahkan teksnya. Oke, saya rasa cocok untuk posisi logonya. Dan sekarang kita tambahkan elemen yang lainnya. Di sini saya mau tambahkan elemen sosial media. Jadi kalian bisa tambahkan di sini, teman-teman. Oke, kita awali dengan elemen yang pertama. Kita bisa tambahkan logo Instagram. Seperti ini, lalu perkecil dan kita geser ke sebelah sini. Kita zoom dikit. Lalu kita ubah warnanya ke warna hijau. Untuk warna ini juga opsional. Jika desain kalian itu identik warna hijau, maka buatlah warna dari icon ini warna hijau. Tapi jika kalian punya warna lain, kalian bisa ubah ke warna itu, teman-teman. Semisal warnanya itu merah, maka kalian bisa ubah untuk warna ini juga warna merah seperti itu. Oke, kita tambahkan IG kita yaitu desainer pemula. @desainer_pemula_. Lalu kita duplikat nanti, teman-teman ya. Taruh sini lalu kita duplikat. Caranya tekan Ctrl D seperti ini. Lalu kita posisikan seperti ini. Dan sekarang kita ubah lagi untuk ikonnya. Di sini saya mau tambahkan logo atau icon Facebook. Kita searching. Biasanya akan ada logo-logo di halaman elemen. Lalu selanjutnya kita tambahkan logo lainnya yaitu YouTube. Di sini selain dari tab elemen, kalian bisa juga cari di logo brand Fat seperti ini, teman-teman. Di sini kita tinggal searching nama dari websitenya, maka akan muncul logo dari website tersebut. Contohnya di sini YouTube,
maka akan muncul logo YouTube seperti ini teman-teman. Lalu untuk warna kita bisa ubah ke warna hijau juga. Dan kita geser ke sebelah sini teman-teman. Di sini kita grup, lalu kita perkecil sedikit dan kita taruh ke tengah. Ya, saya rasa tadi tulisannya terlalu besar ya, jadi kita bisa perkecil seperti ini. Oke, sepertinya selesai dan kita bisa tambahkan elemen lainnya lagi. Kita pergi ke tab elemen dan kita cari elemen dengan keyword daun. Kita cari daun yang real tapi transparan, ada di tab foto. Kita pilih yang ini dan kita perkecil seperti ini teman-teman. Kita posisikan daunnya ini di sebelah sini dan kita tambahkan style daun yang lainnya di sini serta daun yang lainnya juga di sini. Nah, sekarang kita akan buat daun ini sedikit lebih realistik, yaitu dengan menambahkan efek blur pada sebagian daunnya. Di sini kita taruh posisinya seperti ini, lalu kita duplikat lagi teman-teman. Kita bisa duplikat dari foto sebelumnya. Lalu kita atur perbesaran juga. Untuk ukurannya kita rotate dan juga kita perbesar. Oke, selanjutnya kita pergi ke tab edit. Lalu kita tambahkan buram di seluruh gambar. Seperti ini. Oke, kalau sudah tekan kembali. Dan ini akan menambahkan efek blur pada daunnya. Jadi kesan desainnya akan terlihat realistik. Di sini kita tambahkan efek blur untuk daun-daun yang lainnya juga teman-teman. Seperti ini. Dan yang terakhir kita bisa tambahkan like. Untuk keyword like ini ada banyak. Oke, di sini kita taruh lapisan di sini. Saya rasa terlalu kuning, jadi kita bisa perkecil lagi teman-teman. Ya, seperti ini. Selain like, kita juga bisa cari dengan keyword lens flare seperti ini teman-teman nanti. Nanti kita tambahkan lens flare juga. Seperti ini. Sorry, salah. Di sini kita bisa tambahkan flare. Atau lens flare seperti ini teman-teman. Kita pilih yang cocok aja ya. Ini juga sesuai dengan selera masing-masing. Lalu pada bagian ini kita tambahkan cahaya di bagian fontnya. Agar kesannya lebih realistik. Kita taruh cahayanya di sebelah sini dan sini teman-teman. Oke. Desain kita sudah jadi teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu.
tutorial kali ini. Dan begitulah cara untuk membuat poster ucapan Selamat Idul Adha di Canva. Kalau ada pertanyaan atau request tutorial lainnya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.